Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini hari Jumat kita kedatangan seorang tamu. Alhamdulillah beliau seorang ulama dan beliau juga seorang wartawan yang senior yang berpengalaman Buana, dan alhamdulillah beliau akan memberikan motivasi kepada kita semuanya agar bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Para pemirsa seluruh Indonesia, ini suatu kebahagiaan juga buat keluarga besar Zona Media Nusantara Group, karena dari nanti hasil wawancara kita akan mengikuti arahan-arahan beliau untuk dijadikan pedoman seluruh anggota wartawan Zona Bogor agar Zona Media Nusantara agar bisa menerapkan sunnah-sunnahnya dan diwajibkan untuk setiap hari keluar di jalan Allah atau pesan kilat, karena ini adalah merupakan perubahan untuk islah diri. Sehingga kalau kita nanti sudah 3 hari, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan menggunakan akhlak yang bagus dalam bekerja, menggunakan hati yang benar-benar insya Allah penuh dengan bimbingan dan juga insya Allah penuh dengan keberkahan. Maka dari itu marilah kita sama-sama kita simak wawancara kita dengan wawancara saya dan Pak Ustadz Abdul Rahman Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jazakallah telah hadir di studio kami JMN TV. Ingin mengetahui bagaimana Pak Ustadz dulu awal karirnya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan yang akhirnya puncak karirnya adalah menulis sebuah buku yang alhamdulillah bukunya alhamdulillah sekarang yang bestseller ini yang sekarang ada di saya ini, alhamdulillah buku karangan daripada Ustadz Abdul Rahman Lubis. Jadi awal-awal karir sebagai jurnalis dimulai dari tahun berapa sampai tahun berapa, Pak Ustadz? Ya alhamdulillah, saya sebenarnya ini rahmat Allah aja, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah jurnalis. Jadi waktu saya pesantren kelas 2 sanawiyah di Tapanuli Selatan itu, saya sudah ngirim tulisan ke harian Sinar Pembangunan. Alhamdulillah diterima. Jadi singkatnya waktu selesai saya sekolah, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus bekerja di situ menjadi jabrik. Jabrik itu adalah penanggung jawab rubrik kemahasiswaan. Jadi setiap minggu saya itu mengkoreksi tulisan-tulisan calon doktor, calon insinyur untuk dimuat di koran kami. Tahun 80 ada Kongres IPMI Pusat, Ikatan Pers Mahasiswa. Jadi saya aktif di situ, diundanglah saya sama Pak Emil Salim. Pak Emil Salim ketuanya untuk hadir. Saya kasih tahu lah itu sama gubernur, terus gubernur mengirim saya ke sana atas nama Sumatera Utara. Begitu 3 hari selesai kongres, perwakilan koran kami di Jakarta sudah bikin surat supaya saudara Abdul Rahman Lubis jangan pulang ke Medan tapi ditugaskan di istana kepresidenan. Singkat cerita, saya 3 tahun di istana di zaman Pak Harto, terus 6 tahun di DPR MPR bersama Pak Wakswandi, Sekjen DPR MPR, 4 tahun di Mabes Polri bersama Pak Latif Raba, ya kan? Kemudian 3 tahun di Hankam bersama Pak Bapak Faisal Tanjung Jenderal. Nah, habis itu saya Depnaker Trans dan DKI, jadi lebih kurang 20 tahun. Nah, 20 tahun itu Masya Allah itu. Jadi cukup pengalaman lah begitu. Kemudian setelah itu saya itu diajak teman-teman ini untuk ikut dakwah. Nah, jadi diajak teman-teman ikut dakwah, tetapi hasrat menulis nggak bisa lepas. Kalau saya nggak nulis itu pusing. Maka jam 2 malam itu saya mesti nulis. Habis bangun, nulis dulu baru tahajud. Itu komputer saya itu penuh dengan tulisan. Jadi setiap tahun produksi buku sekarang sudah 20 buku saya tulis. Dari mulai kiat menghafal Al-Quran bagi profesional sampai The Last Train, kereta terakhir. Nah, dan yang booming buku saya itu Mutiara dari Timur yang ini. Nah, ini
ini Kiai Haji Iron Temboro ini yang booming karena waktu sebelum dia meninggal sampai dia wafat ini sudah ada. Begitu diumumkan langsung habis itu buku saya ini ya. Jadi gitu kira-kira. Sekarang untuk negara berapa negara Pak Ustadz yang sudah pernah kunjungi Pak Ustadz setelah hijrah dari dulu jurnalis 10 tahun, setelah itu baru masuk ke dai, itu berapa tahun Pak Ustadz? Berapa negara? Saya lebih kurang diajak oleh teman-teman itu tahun 85 sudah diajak. Tapi saya ini ngeres. Saya itu nggak mau asal masuk gitu aja. 10 tahun saya debat nih orang tadi. Kapan dibaca Quran kepada apa? Tapi orang tuh nggak marah. 10 tahun kemudian baru saya kena lah gitu istilahnya tahun 95. 95 itu terus saya pergi ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, cek semuanya. Ternyata saya kena di situ di India. Di India itu pusatnya kan di New Delhi. Nah, jadi saya sampai ke sana naik riksa. Riksa itu apa namanya beca. Ya, cuman di situ udah ada 2 pintunya. Saya naik pintu yang satu lagi, masuk saya lihat, wah ini kok ada pedupaan, kok ada kemenyan, perempuan-perempuan cantik masuk, terus ada pakai duit, wah ini bid'ah nih, khurafat ini. Terus saya action dengan kamera itu karena niat saya ke sana 2. Kalau nggak hidayah ya cari berita kan gitu. Kamera yang 1000 zoom itu kalau begitu ditarik 1 meter seakan-akan 1000 meter itu jadi 1 meter gitu. Jadi saya tanya, this is tabligh markas? Oh no, you wrong way. There is 300 meter from this locality. Masya Allah, kau salah jalan. Ada 300 meter dari tempat ini, sebelah sana. Oh, saya lagi jadi malu. Terus tunggu jalan, ditunjukkan jalan-jalan masuklah ke markas dakwah itu. Kemudian begitu sampai sana, Indonesia langsung dirangkul, Masya Allah. Diangkat tas saya, terus dikasih minum air zam-zam, dikasih makan korban, disuapin. Indonesia good people gitu. Subhanallah, ini nggak pernah saya rasakan seperti ini. Jadi orang selalu salah sangka. Saya dianggapnya Nizamun itu tempat nyembah kubur itu karena dia nggak pernah cek and recheck, nggak pernah tabayun. Kalau saya nggak mau. Kalau bukan saya lihat sendiri itu bukan berita. Yang wartawan kan gitu. Tabayun dalam Quran juga bilang ya ayyuhallazina amanu, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan, wahai orang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik membuat berita, fatabayyanu, cek and recheck, jangan kamu langsung telan. Nah inilah sekarang orang sering membuat berita hoak dan orang hoak nelen semua. Umat Islam mayoritas sekarang menelan berita hoak. Nah saya sendirian nggak bisa nyambung, untung Bapak ngomong begini. Sebenarnya saya udah lama karena di dalam WhatsApp pun saya tuliskan supaya jangan menerima berita hoak. Baik Pak Ustadz, saya juga alhamdulillah banget Pak Ustadz, bersyukur kepada Allah karena media kami, Zona Media Nusantara Group yang membawahi 5 media Pak Ustadz. Yang pertama Zona Labor, pertama lahir atau Zona Pekerja, yang kedua Zona Indonesia, yang ketiga Zona Religi News.com, yang keempat jmnnews.com, yang kelima JMN TV. Jadi mohon Pak Ustadz nanti ke depannya kami sendiri dan seluruh staf dan seluruh wartawan Zona Media Nusantara Group ingin benar-benar islah diri Pak Ustadz. Islah diri, bagaimana kita bisa memperbaiki diri, kita bisa ikram terhadap sesamanya, kita bisa menjalankan perintah Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Terus saya juga kedepannya Ustadz mohon agar kami ini nanti mudah-mudahan bisa setiap bulan ada 1 jamaah Pak Ustadz dari Zona Media Nusantara Group karena ini sudah se-Indonesia kita nasional. Makanya saya takut Pak Ustadz, takut nanti kalau kepanggil saya bingung jawabannya apa, tanggung jawabnya. Itu luar biasa Pak Ustadz, saya sampai ke sana. Kalau Bapak ini sudah sampai kepada derajat mas'ul, Insya Allah, penanggung jawab, bukan penjawab tanggung. Penanggung jawab itu bertanggung jawab terhadap siapa yang di bawahnya. Bukan makannya, tetapi ibadahnya dan agamanya. Contohnya ya, saya kan sering dakwah di tempat-tempat polisi. Di Pondok Gede dia bilang gini, Pak Ustadz ini ada 3 orang ketangkep. Ketangkep mau di pesantrennya Pak Ustadz apa di pesantren saya? Kan gitu. Maksudnya di kurungan dia. Udah kayak mana kelasnya? Ini pemakai, ini juga pedagang, ini juga agen.
wah itu kelas berat, saya bilang masuk pesantren Bapak aja, masuklah ke polsek. Iya. Habis orang itu masuk, 3 orang kami datang dari halakah kita Iya. datang ke situ. Nah, kita ajarkan istinja, berwudu, Iya. kemudian sholat, Iya. kemudian baca taklim, Iya. baru nangis. Di situ badannya bertato-tato. Iya. Tapi ada yang bilang, Ustadz gimana hukum tato? Ustadz yang lain bilang haram, saya ini masuk neraka. Saya jawab dengan hikmah, saya bilang, coba buka tato, Nabi buka tato. Ini tato kamu ya tato. Hati kamu bertato nggak? Bingung dia. Yang penting hati kamu jangan bertato. Nah, kalau bisa, badan kamu bersih, hati kamu bersih juga dari tato. Tapi kalau nggak bisa, badan kamu boleh bertato, asal hati jangan bertato. Ada juga orang badannya bersih, mulus, tapi hatinya bertato. Musyrik masuknya. Ya ibadah enggak. Nah, yang terakhir kemarin baru terjadi di Menteng, Iya. di Menteng Pulau Gadung. Iya. Jadi di situ kan tahanan sudah 40 orang. Iya. Wah, kami kunjung di situ, panggil Kapolsek. Jumat kayak tadi, Pak Kapolsek, kita sholat Jumat di mana? Oh nggak bisa Ustaz, saya nggak berani katanya. Wah, saya mikir. Nah ini kan di sini ada jerjak, itu digembok pakai bersih. Ini aja Pak, tolong Bapak bikin di sini kursi, saya nanti khutbah di sini, imam di sini. Jadi yang di sini 40 jadi makmum, yang di luar jadi makmum juga tamu-tamunya polsek. Oh bisa begitu, Pak Ustaz? Nggak bisa. Dibikin langsung khutbah saya pertama kali di polsek. Sholat Jumat. Ini revolusi. Jadi saya bilang tidak ada alasan untuk tidak ibadah. Polsek Pulau Gadung, Ustaz? Polsek itu jadi saksi dia nanti Oh, di hari akhirat itu. Iya. Sekarang polsek-polsek lain mau niru juga. Iya, Masya Allah. Saya di ini juga saya ngisi juga di setiap hari Senin di Cipinang narkoba itu. Iya, LP. Di LP Cipinang itu. Iya. Tapi sekarang sudah jarang. Dulu sering lah gitu. Jadi bagian apa kita. Iya. Itulah kira-kira banyak pengalaman lagi. Saya bilang tadi kan baru 24 negara, ya kan? Iya. Jadi saya tuh setiap tahun keluar negeri 4 bulan. Pernah keluar 1 tahun 8 bulan. Ini bukan membesarkan, ini nggak enak Iya. juga saya cerita begini. Motivasi, Mas. Tapi ini bolehlah untuk memberikan motivasi bahwa kita ini harta dan diri kita ini bukan milik kita aja. Iya. Rasulullah itu bukan diutus untuk orang Arab. Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirun wa nadhira. Orang kan selalu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu makronya. Mikronya kafatan linnas untuk seluruh manusia. Iya. Jadi Rasulullah itu bukan nabinya orang Islam aja. Seluruh manusia, cuman yang beriman kepadanya, yang mau mengakui sebagai nabi beriman, yang tidak mau mengakui dibilang kafir. Makanya kita dakwah orang kafir, bukan kita laknat. Iya. Sekarang kan orang melaknat orang kafir, habislah. Iya. Nah, begitu. Jadi ini memang menarik, Ustaz. Artinya dengan kelembutan, Ustaz ya. Iya. Kelembutan dengan ikram, maka insya Allah akan ada tertanam rasa empati, Ustaz ya. Iya, iya. Dari orang-orang yang di luar sana terhadap apa yang dilakukan oleh kita, Ustaz. Nah, justru hal ini yang menjadikan ke depan seluruh khususnya internal zona media saudara grup ini supaya bisa 3 hari setiap bulan, dan nanti insya Allah akan dikembangkan lagi di masing-masing biro-bironya di setiap Iya, wilayah iya. daerah. Mohon dengan sangat juga dari Pak Ustadz bisa membimbing kami dan teman-teman kami. Nah, jadi gini, saran saya begini, kan sudah banyak di tempat-tempat lain juga itu. Yang penting tata tertibnya kita ikutin biasa, ya. 3 hari itu bukan keluar, tapi nisab. Nisab. Nah, jadi makom itu kan ada 5. Ya. Ya, musyawarah harian, Ya. taklim, Ya. untuk dengar ini, Ya. yaitu yang hariannya. Ya. Yang mingguannya jaulah 1, jaulah 2. Yang bulannya 3 hari tiap bulan. Nah, ini namanya makomi. Makomi. Kalau keluar itu intikoli di atas 3 hari. Ya. Jadi saya usul karena Bapak ini sudah begini bagus, tinggal Ya. ini aja, di ruling aja gitu, Ya. dengan tertib sehingga kantor pun bisa berjalan mulus, Ya. agama juga jalan, Ya. dan semua karyawan di sini bawahan Bapak itu mendoakan kepada umat. Ya, Jadi betul. media ini Ya. menjadi media dakwah yang sesungguhnya, bukan Betul. hanya komersil. Ya, gitu. betul. Itu memang kita kesana, arah dan tujuan kita. Ya. Dan alhamdulillah juga kami lagi sedang belajar pada bisa diri, apalagi alhamdulillah Allah kirim Pak Ustadz dengan Pak Bunda ya. Jadi suatu buat kita ini suatu penyemangat
penyemangat, Iya. targib ya, supaya kita lebih lebih menekuni lagi, lebih istiqomah dalam Iya. dakwah. Iya. Karena kami pribadi, saya sendiri dan seluruh staf saya, bahkan seluruh wartawan kami, Ustaz, nanti di dalam buku panduan itu tertulis bahwa wajib untuk keluar 3 hari, untuk pesantren 3 hari, untuk itikaf di masjid 3 hari, Ustaz. Iya, iya. Dan bahkan sebetulnya ditulis dalam buku panduan itu, Ustaz, itu dakwah masih hidup, hidup untuk dakwah, dakwah saya mati dalam dakwah. Itu Ustaz. Masya Allah, udah kalah saya kan gitu. Jadi karena kita mau pulang ke menghadap Allah dengan apa sih bekalnya? Ya ini dengan ini Ustaz. Makanya alhamdulillah dengan adanya Pak Ustadz dan Pak Jundayat atau Kiai musik ini, jadi kita alhamdulillah merasa termotivasi Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Termotivasi dan iri dalam pada kebaikan. Ya, betul, betul. Jadi gitu. Mohon juga Pak Ustadz, saran-saran Pak Ustadz untuk teman-teman kami di seluruh Indonesia. Ya, jadi gini, saya mengharapkan karena ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat, walillahi wali rasulihi walil mu'minina, untuk Allah, untuk Rasul, untuk orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi begini, pertama sifat-sifat harus dulu Ya. kita kerjakan dakwah ini dengan akhlak, Ya. karena ini maksud diutusnya Nabi. Ya. Innama itu bimaka krimal akhlak, untuk menyempurnakan. Yang kedua, kita kerjakan dakwah ini dengan sabar. Ya. Sabar itu bukan berhenti, sabar itu mujahadah di dalam melaksanakan perintah. Itu sabar. Sabar. Ya kan, mujahadah di dalam melaksanakan perintah. Mujahadah di dalam menjauhi larangan Allah. Ya. Nah, itu sabar. Sabar. Kemudian yang ketiga, ikram, memuliakan. Ya. 4 ini, ulama dimuliakan, Ya, Pak. kemudian orang tua dihormati, Mujahadah. yang sepantar kita dihargai, Ya. yang muda disayangi. Ini yang tidak ada pada umat ini sekarang. Jadi kalau ini ada yang 4 ini, insya Allah leading. Bahasa saya, bahasa persnya leading. Iya, ya, betul. Ya kan? Jadi umat ini nanti akan sampai kepada kembali. Karena kalau saya lihat nasihatnya Maulana Sa'ad Damat Barakatuh dalam suratnya yang panjang itu, subhanallah, itu betul-betul. Ini fitnah kubro. Fitnah kubro itu fitnah yang besar. Karena semua orang sekarang sudah merebut-rebut ke puncak. Padahal dia mempertinggi tempat jatuh. Dan kalau yang namanya jatuh dari rendah aja udah sakit, apalagi tempat tinggi. Sekarang orang berebutan. Sampai kalau perlu untuk cari kursi, jual ayat kursi. Ya kan, udah dapat kursinya, ayatnya dibuang. Nah, kita jangan begitu. Tujuan kita dakwah ini bukan mencari jabatan, bukan mencari nama, bukan mencari keduniaan, tapi tujuan kita supaya islah diri. 3 tuh ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Ini 3 nih. Kalau ini ada oke. Kecuali dia itu tobat, kemudian islah diri, kemudian bayanu itu bukti. Tobat syaratnya 3. Tobat itu adalah selalu menyesali perbuatan yang buruk. Yang kedua, berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk membuktikan hasil tobatnya. Nah, itulah kira-kira nasihat. Saya ini sebenarnya nasihati diri saya sendiri. Masya Allah. Iya kan? Mudah-mudahan bagi yang mendengar yang bisa memetik hikmahnya. Ya, begitulah kira-kira yang saya sampaikan. Terus terakhir Pak Ustadz, kami sebagai alhamdulillah Allah berikan amanah kepada kami Ustaz untuk mimpin 5 media, dan saya pribadi meminta Pak Ustadz untuk bisa jadi pembinaan rohani atau binroh dan pengembangan SDM khususnya akhlak di dalam internal zona media Nusantara. Pak Ustadz, mohon kesediaannya, kami langsung di depan live nih, depan seluruh teman-teman seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, kami langsung minta kepada Pak Ustadz Abdurrahman Lubis untuk bisa menjadi pembimbing rohani dan pengembangan sumber daya manusia khusus untuk wartawan zona media Nusantara. Bagi teman-teman yang di luar zona media Nusantara mau bergabung, silakan untuk nantinya mengikuti aturan yang ada, khususnya wajib hukumnya untuk itikaf 3 hari di masjid untuk islah diri. Masya Allah. Gitu Ustaz. Ya, ini semua baik, ya kan.
Saya insya Allah ya, Ya, Ustaz. sepanjang masih Allah berikan kesehatan dan waktu, memang udah maksud udah itu. Ya, Ustaz. Misalnya udah putus memang untuk dakwah. Ya, Jadi kalau selama itu terikat dengan dakwah, saya merasa wajib juga. ya, Ini bagian sektor yang memang harus istilahnya bahasa kita digarap. ya. Begitu dia ada ya otomatis gitu, nggak ada jadi cari kan Nah, gitu. itu, Ustaz. Jadi insya Allah welcome, nggak masalah. Cuma nanti masalah teknisnya Ya. kita atur aja bagaimana. Baik. Baik lah. Nanti juga mungkin kami nanti minta juga Pak Ustadz, mungkin dalam setiap minggu mengirimi mengisi di JMN TV Pak Ustadz tausiah kepada untuk masyarakat Indonesia menyemangati agar balik kembali suasana religinya Pak Ustadz, sehingga ketaatan kepada Allah dengan sunnah Rasulullah itu terbangun kembali. Dia setback. Ya. Yang gini pada Islam khaiban pas saya pertama pada dimulai Islam itu aneh, nanti akan kembali lagi aneh seperti permulaan. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang aneh. Ada lagi yang terakhirnya Ya. hadis Nabi. Ya. Fatuba, 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 fatuba. 7 kali. Ya. Sabah amar, bahagia, bahagia, bahagia 7 kali. Liman lam yarani wa aminabi wa amila misla amali. Bagi yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku dan beramal seperti 7 kali bahagianya. Masya Allah. Nah ini hebat ini Bapak ini. Masya Ini Allah. Bapak sebenarnya suatu karunia saja belum sampai pikir saya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita. Masya Allah. Ya. Dan mohon doa Pak Ustadz, kami ini di studio ini dengan teman-teman dan mungkin ada keluarga kami di sini juga anak-anak saya. Mohon doanya Pak Ustadz agar Allah berikan kemudahan kelancaran dan keistiqomahan dalam dakwah, sehingga semua yang ada di sini seluruh staf Jurnal Media Saudara itu semuanya istiqomah dalam dakwah sampai akhir hayatnya. Ustadz, mohon doanya Ustadz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حمدا النائمين حمدا الشاكرين حمدا نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ya Tuhan kami begitu luas ilmu dan ampunanmu, ampunilah mereka yang sudah taubat dan mereka yang berada di dalam jalan-Mu ya Allah, dan jauhkan mereka dari azab yang pedih. Rabbana waj'alhum jannatu adnillah wa hum man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatin innaka antal aziz. Tuhan kami, masukkanlah mereka ke surga yang Engkau telah janjikan dari bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka, 7 keturunan kali 3, 21 keturunan ya Allah. Jauhkan, masukkan mereka ke dalam surga yang Engkau janjikan. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakati bi hadzal amal ya Allah, berkahilah amal mereka ya Allah. Allahumma ta'abwaba rahmatik ya Allah, bukakanlah rahmatmu ya Allahumma ta'abwaba qulubil nasi bi hidayati ya Allah, buka pintu hidayah ya Allah. Allahumma ajil bi hidayati ya Allah, segerakan hidayah. Allahumma ansur man nasara ya Allah, tolonglah orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma khrijna fi sabilik ya Allah, keluarkan kami di jalanmu ya Allah. Dan daiman aman dan sarmadian, kontan selalu dan selamanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammad wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah tadi kami sudah bincang-bincang dengan Pak Ustadz Abdurrahman Lubis. Beliau seorang wartawan senior dan alhamdulillah beliau juga seorang ulama yang kita bareng-bareng menjunjung tinggi dan mengikuti apa kata ulama, dan juga alhamdulillah beliau sudah memberikan menyemangati kita, memberikan nasihat-nasihat tausiah sehingga nanti bisa dipraktikkan lebih sehari-hari. Baik pemirsa, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dari kami JMN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.